Hai guys, kembali lagi di kisah buruh migran. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh ya, aku mau nanya dulu ke teman-teman deh. Kira-kira nih ya, kalau kita disuruh milih tentang majikan, tentang gaji, dan tentang negara mana yang kita mau, kita pastinya mikir yang enak-enak kan? Kalau bisa nih ya, negara super aman kayak Singapura. Gajinya tinggi kayak Jepang, dan majikannya seperti Just No Limit gitu loh, pasangan suami istri yang soft spoken. Ya nggak sih? Tapi masalahnya hidup di lapangan itu nggak pernah sesimpel itu. Ada yang dapat majikan jerawat, apa-apa salah. Kerja lo udah bener tapi tetap aja dimarahin. Dan di titik capek seperti ini, biasanya kan orang mulai curhat. Ke sesama teman kan biasanya kita curhatnya, awalnya kan kita didengerin doang. Terus mulai dibelain tuh sama teman kita, seperti kata-katanya, majikanmu itu keterlaluan kok. Aku ya, kalau jadi kamu, aku pasti cabut. Terus lama-lama yang tadinya cuma curhat, jadi dibelain mati-matian. Udahlah keluar saja, tenang, di luar sana tuh banyak banget kerjaan. Kerjanya enak-enak, gajinya pun tinggi. Dan disitulah ya guys, tanpa sadar status kita berubah. Dari pekerja resmi, terus apa ujung-ujungnya? Karena salah circle, kita jadi kaburan kan? Dan sayangnya, buat sebagian orang, kaburan itu bukan akhir masalah. Tapi justru awal dari masalah yang lebih gede, karena ada yang akhirnya sampai masuk ke dunia malam. Iya guys, dunia malam. Dan di KBM kali ini, aku akan bahas kisah beberapa TKW kaburan di Taiwan yang terjadi tepatnya pada tahun 2021, 4 tahun yang lalu. Sebuah kisah yang pada akhirnya berujung pada penggerebekan kepolisian setempat dan menutup semuanya dengan deportasi ke negara asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku, Ruth Fermiati. Channel yang akan menyuarakan kisah nyata kehidupan baik dari dunia buruh migran maupun peristiwa true crime di tanah air. Karena setiap cerita nyata punya luka, punya pelajaran, dan punya suara yang layak untuk didengar. Ya udah deh guys, gak usah berlama-lama lagi intronya. Yuk kita langsung gas ke ceritanya. Check it out. Di wilayah Taiwan bagian selatan, lebih tepatnya di kawasan pusat kota Kaohsiung, berdiri sebuah gedung spa yang lokasinya ada di jalan utama yang super sibuk. Gedung spa ini cukup mencolok guys. Di bagian luarnya itu terpasang banner besar dengan gambar siluet seorang wanita bertubuh seksi, berambut panjang yang langsung menarik perhatian siapapun yang melintas di depan gedung itu. Menariknya ya guys, gedung spa ini tidak hanya menawarkan layanan spa atau pijat seperti spa pada umumnya, tapi di balik tampilan luarnya, tempat ini juga secara sembunyi-sembunyi menyediakan layanan plus-plus, seperti negara Konoha ya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, sebagian besar staf perempuan yang bekerja di spa tersebut adalah pekerja migran kaburan, yang datang dari berbagai latar belakang, masalah, dan konflik hidup. Pemilik ruko berlantai lebih dari 3 tingkat ini yang kita samarkan dengan nama Mang, diketahui juga menampung banyak PMI kaburan yang berasal dari berbagai negara. Dan sistem kerja di ruko spa ini sekilas terlihat cukup menguntungkan bagi para stafnya. Untuk layanan setengah set, tarifnya dipatok 1.500 NT Taiwan. Sementara jika pelanggan mengambil full set, biayanya hanya 2.000 NT Taiwan. Dan dari setiap transaksi tersebut, Mang hanya mengambil keuntungan 500 NT Taiwan, sisanya menjadi bagian dari staf. Maksudnya staf ini terapis ya guys ya, biasanya kan spa panggilannya terapis kan ya. Dan kalau dilihat sekilas benar-benar win-win solution ya. Ternyata ya keberadaan spa plus-plus seperti ini di Taiwan tidak luput dari perhatian kepolisian setempat. Entah sejak kapan prosesnya dimulai, namun secara tiba-tiba polisi menerima informasi dari pihak tertentu dan sejak saat itu spa tersebut diam-diam mulai diawasi hingga akhirnya terjadilah penggerebekan. Penggerebekan ini terjadi pada 7 Mei 2021. Siang itu ada seorang pelanggan kita samarkan dengan nama Sing datang ke spa tersebut. Niatnya itu sederhana ya guys, ingin melepas penat,
meredakan beban pikiran, dan tentu saja menikmati layanan yang ditawarkan tempat itu untuk dedek gemesnya yang udah lama ingin diservis. Saat Sing Sing tiba, ia disambut ramah langsung oleh pemilik spa, yakni Mang. Di situ, Mang menanyakan dua hal, ingin dilayani oleh staf siapa dan layanan apa yang ingin dipesan. Tanpa ragu, Sing Sing menunjuk seorang perempuan asal Vietnam yang kita samarkan bernama Rang. Parasnya yang cantik, menarik, dan sejak awal sudah mencuri perhatian Sing Sing. Namun, Mang kemudian menjelaskan bahwa Rang masih melayani tamu lain, sehingga Sing Sing ditanya apakah bersedia menunggu sekitar 1 jam. Karena sudah terlanjur terpesona, Sing Sing akhirnya memilih untuk menunggu. Setelah proses pendataan dan pembayaran selesai, Mang mengantar Sing Sing menuju sebuah kamar kosong yang akan ditempati sementara, sembari menunggu waktu layanan Rang selesai. Dan di depan konter pintu masuk, Mang, sang pemilik yang sekaligus merangkap sebagai penerima tamu, kaget bukan main guys. Tanpa peringatan apapun, polisi tiba-tiba datang ke spa tersebut. Dengan wajah tegang, Mang langsung memberi kode diam-diam kepada staf yang mendampinginya. Kode itu adalah perintah agar semua staf segera mengamankan diri ke lantai atas, sementara dirinya berusaha menghadapi polisi dan mengulur waktu. Namun upaya Mang tidak berlangsung lama guys. Begitu polisi menunjukkan surat penggeledahan resmi, ia tidak lagi punya alasan untuk menahan mereka masuk. Di sisi lain, Sing Sing yang sudah 1 jam menunggu giliran dilayani Rang, berada di dalam kamar dalam kondisi tanpa busana. Ia sama sekali tidak menyangka guys, penantian seharusnya berakhir dengan layanan, justru berubah menjadi momen paling memalukan dan mengejutkan dalam hidupnya. Pintu kamar terbuka, dan kehadiran polisi membuat Sing Sing terdiam syok dan kebingungan. Sementara itu, setelah Rang menerima kode dari Mang, ia bersama beberapa staf lain berlari ke lantai atas, berusaha menghindari polisi, mengingat status mereka sebagai pekerja kaburan. Namun usaha itu tidak berhasil ya guys. Polisi bergerak begitu cepat, satu persatu, Rang dan seluruh staf yang bekerja di spa tersebut berhasil diamankan. Dalam proses penggerebekan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang yang kemudian dijadikan barang bukti, di antaranya ada uang tunai sebesar 3.000 NT Taiwan, 1 karet pengaman yang sudah digunakan, 26 karet pengaman yang masih tersegel, serta 3 unit remote control. Seluruh barang bukti ini menguatkan dugaan bahwa spa tersebut memang menjalankan praktik ilegal berkedok layanan spa. Di ruangan interogasi, Mang sebagai pemilik sekaligus penanggung jawab utama menjadi pihak yang paling dimintai keterangan. Polisi menilai Mang sebagai orang yang bertanggung jawab penuh atas seluruh transaksi ilegal yang terjadi di dalam spa tersebut. Selain Mang, polisi juga menginterogasi seluruh staf yang terlibat termasuk Rang. Dan disinilah fakta lain terungkap. Rang mengaku baru saja 2 minggu berstatus kaburan, sehingga ia sama sekali tidak menyangka akan ditangkap secepat itu oleh pihak berwenang. Sementara itu ya guys, Sing Sing yang tidak luput dari pemeriksaan, alih-alih mendapatkan layanan yang diharapkan, ia justru harus berhadapan dengan proses hukum karena keterlibatannya dalam praktek tersebut. Staf yang terlibat dalam layanan ilegal, termasuk Rang dan Sing Sing, dinyatakan melanggar undang-undang yang mengatur hukum pemeliharaan dan ketertiban sosial. Namun dalam artikel tidak disebutkan secara rinci berapa lama hukuman yang harus mereka jalani. Berbeda dengan Mang, sebagai pemilik spa dan pihak yang menampung pekerja migran kaburan, ia dijatuhi hukuman pidana 4 bulan penjara serta denda oleh pengadilan distrik Kaohsiung. Vonis ini dijatuhkan karena Mang terbukti melakukan tindak pidana menampung pekerja kaburan untuk dijadikan pekerja seksual, sebuah pelanggaran serius menurut hukum Taiwan. Sementara itu, setelah Rang menyelesaikan masa hukumannya, ia akan dideportasi kembali ke negara asalnya oleh Badan Imigrasi Taiwan karena terbukti terlibat praktik kerja ilegal dan kabur dari pekerjaan resminya. Nah, itu tadi ya guys, salah satu dari ribuan kisah kelam TKW kaburan yang terjerumus ke dunia malam, sebuah rahasia umum yang sebenarnya sudah lama terjadi di Taiwan. Setahun yang lalu, aku juga pernah bahas ya kisah yang kurang lebih mirip. Yang ini loh guys, kalau kita tarik benang merahnya ya, sebenarnya polanya tuh hampir sama. Awalnya pekerja resmi, lalu masuk kedua kalinya pakai visa turis, dan akhirnya berujung kaburan. Bedanya cuma lokasi, yang satunya Hong Kong, yang ini Taiwan, tapi ujung ceritanya tuh sama-sama kelam.
Makanya ya guys, please banget ya guys, jangan pernah memilih jadi kaburan. Karena ya kalau ditimbang-timbang manfaatnya itu sedikit, tapi mudaratnya jauh lebih banyak. Dari segi kesehatan, dari segi mental, sampai hidup yang harus terus kucing-kucingan dengan petugas berwenang. Hidup jadi nggak tenang, tidur nggak nyenyak, kerja selalu dihantui rasa takut, kalau lagi di posisi capek, tertekan dan bingung. Ingat satu hal ya guys, keputusan yang kelihatannya cepat dan mudah seringkali justru membawa masalah panjang. Jaga diri kalian baik-baik, jaga status kalian, dan kalau sudah merasa kalian gak kuat banget, coba cari jalan yang benar. Bukan jalan pintas yang justru menjerumuskan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah hari ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau kalian merasa konten di channel ini punya makna, bantulah guys support dengan like, share, dan subscribe. Karena kita sedang on the way menuju 1000 subscribers. Support dan dukungan dari kalian sangat berarti banget buat aku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye. Bye.